Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang sudut. Ini adalah materi di LKS tema 8 ya. Jadi kita sudah masuk tema 8, subtema 1. Kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Nah, sebelum ke besar sudut atau jenis sudut, sekarang perhatikan kalau ada gambar seperti ini, sudut itu adalah pertemuan dua buah garis. Ini ada garis, kemudian ada garis lagi, dia bertemu di sini. Nih. Dia bertemu di titik ini. Maka ini membentuk sudut. Jadi sudut itu adalah pertemuan dua buah garis ya. Di sini ada di halaman, nanti kalian bisa cek sendiri, ada di halaman LKS halaman maaf ya, halaman 8. Nih, ada sudut ya. Sudut adalah daerah dibatasi oleh dua sinar garis atau dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Lambangnya seperti ini. Nah, untuk memberikan nama sudut itu, perhatikan lambangnya kan tadi sudah dituliskan ya, nih. Lambang sudut itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada nama sudut itu kalian perhatikan ini. Yang ada di tengah-tengah itu mana? Yang pas di sini itu mana? Oh, huruf A. A gini. Maka A ini harus letaknya di tengah. Sedangkan pinggir-pinggirnya bebas. Mau B dulu boleh atau C dulu boleh. Kemudian kita kasih simbol tanda sudut ini. Atau seperti ini ya. A-nya di tengah-tengah, kemudian ini C baru B. Jadi bebas mau B dulu baru C atau C dulu baru B, tapi ini wajib A ini wajib di tengah-tengah, tidak boleh ada di pinggir, gitu ya. Nah, kalau nggak mau pakai simbol kayak gini boleh langsung ditulis sudut BAC atau sudut CAB. Jadi kalau kalian nggak pakai simbol, kalian harus menuliskan kata sudutnya. Kalau kalian cuma menuliskan BAC itu salah ya, karena itu jadi simbol jadi menandakan dia seolah-olah bangun segitiga. Itu untuk nama sudut. Kemudian untuk kaki sudut itu bacanya dari sini, dari yang pojokan yang sudutnya ini. A ke C maka namanya AC. Dan A ke B namanya AB. Ini kaki sudut itu jadi garisnya. Ini ke sana, ini ke sana. Kemudian titik sudutnya itu sama dengan ini. Yang pas di sudutnya ini apa, titik apa? A. Itu ya. Jadi nama sudut tadi ininya harus di tengah-tengah ya. Kita lihat sekarang yang kedua. Gambar kayak gini. Kalau ditanyakan nama sudutnya, maka yang di tengah-tengah apa? Ya ini titik yang bertemu ini. Yang di tengah-tengah adalah D. Sedangkan pinggirnya bebas, mau E dulu baru F atau F dulu baru E, tetapi D-nya harus di tengah. Dan jangan lupa tanda sudutnya, atau bisa ditulis pakai kata-kata. Kaki sudut yang mana? Kaki sudut ini mulainya dari tengah-tengah, DF. Dan satunya lagi DE. DF, DE, garisnya ini. Kalau titik sudut apa? Ya titik sudut ini. Tengah-tengahnya tadi itu, D. Jadi kaki sudut itu yang ini ke sini sama ini ke sini. DE, DF, DF, DE. Sama ya. Yang titik sudutnya adalah yang di tengah-tengah ini. Makanya ini jangan sampai kebalik-balik. Jangan sampai yang tengah-tengah ini salah. Kita lihat yang ketiga. Nama sudut. Nama sudutnya apa ini? Kita lihat. Ini di tengah-tengah I-nya. Karena dia ada di sini di pas pertemuannya. Kemudian yang pinggirnya boleh G dulu baru H, jangan lupa simbol sudutnya. Atau yang ini ya, I, kemudian H dulu baru G, kemudian ini simbol sudutnya. Kalau kaki sudut itu ingat mulainya dari yang I, IG dan IH, atau IH dan IG, tetapi dari tengah. Kemudian kalau titik sudutnya itu adalah yang tengah-tengahnya ini I. Kalau kaki sudut sebenarnya boleh GI itu boleh, HI boleh, tetapi kalau nama sudut nggak boleh ya. Jadi kalau ini IG sama GI itu sebenarnya diperbolehkan. Cuma Ustazah itu ingin kalian biar lebih mudah saja, itu dari sini, dari tengah-tengahnya I ke G, I ke H. Kalau ini nggak pakai simbol ya, langsung IG, IH gitu aja. Yang ini nama sudut.
Nama sudutnya adalah, ingat, yang tengah-tengah apa ini? Oh, K. Pinggirnya ada J sama L. J sama L. Atau K-nya di tengah, L-nya dulu baru J. Kemudian kaki sudut. Kaki sudut dari tengah-tengahnya. KL, KJ. KL dan KJ. Kemudian titik sudutnya yang tengah-tengah ini, K. Jenis-jenis sudut ya, kita lanjutkan. Jadi jenis sudut itu ada 3. Yang pertama ada, untuk sementara ya, di kelas 3 itu yang dipelajari ada 3. Sudut lancip. Ini sudut yang besarnya antara 0 sampai, bukan sampai, antara 0 dan 90 derajat. Ini simbol derajat ya, jadi tanda 0 kecil di atas namanya derajat, 0 derajat dan 90 derajat. Itu sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang besarnya pas, kalau ini pas 90 derajat. Kemudian sudut, ada namanya sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Maksudnya gimana Us, kalau ada derajat-derajat? Kalau di kelas 3 kalian cukup ini dihafalkan saja artinya apa, karena untuk mengidentifikasi dia itu jenis lancip, siku-siku atau tumpul, kita belum akan menggunakan busur derajat. Busur derajat nanti ada di kelas 4 ya. Kalau kelas 3 kita masih menggunakan ini namanya alat peraga ya, jadi menggunakan satuan tidak baku. Untuk mengetahui dia lancip, siku-siku atau tumpul, kalian bisa menggunakan mika seperti ini. Ini saya kasih mika ya. Kenapa saya pakai mika? Biar transparan, biar kelihatan. Kemudian kalian boleh potong pojoknya seperti ini. Nah, jadi nanti kalian bisa potong di sini. Itu ya. Atau pakai plastik yang agak tebal gitu boleh, terserah. Tapi dia sininya harus membentuk siku-siku seperti ini, kotak gini. Ini bisa potong ini kayak gini. Nah, sudut yang ini, yang di pojokan ini adalah 90 derajat ya. Nah, ini 90 derajat. Nah, jadi dia sebenarnya bentuknya kayak gini. Ini didapatkan dari mana? Ini tadi, dari pojokan misalnya kayak gini ya mikanya ya. Kalian potong kayak gini. Kayak gini. Nah, yang pojokan ini adalah 90 derajat. Atau mungkin mau yang sebelah sini yang dipotong, ini ya. Nah, maka yang pojokannya ini adalah 90 derajat. Itu ya. Nah, ini sudah potong nih, maka pojokan yang ini yang 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, ini akan kita gunakan untuk menentukan dia sudut lancip, tumpul atau siku-siku. Kita lihat ya, soal nomor 1 ini, perhatikan. Ini yang titik ini, titik sudutnya tadi yang A ini, kita tempelkan di sini, ditempelkan. Kemudian kaki sudutnya ini pas di garisnya ini, gini ya. Kita lihat, ternyata garis yang satunya ada di dalam mika. Aslinya kalau siku-siku tuh dia harusnya tuh segini, lebar gini. Aslinya kayak gini siku-sikunya ya kan. Ini A, ini B, ini C. Aslinya kayak gini. Tapi ternyata dia mingkup. Kalau bahasa Jawanya mingkup ya, mengecil ya. Dia cuma segini C-nya di sini. Nah, karena dia itu mengecil, maka jenis sudutnya adalah sudut lancip. Di sini udah saya tulis ya, jenis sudutnya sudut lancip. Biar lebih paham, sekarang ke nomor 2, perhatikan. Ini ingat ya, ditempelkan, ditempel. Tapi jangan kayak gini. Kalau kayak gini salah. Garis ini harus nempel di salah satu sisinya. Nah, perhatikan. Ternyata ini DE nempel di sini, nempel di mikanya ini. DF juga nempel di mikanya. Maka dia pas 90 derajat, sama seperti mika ini 90 derajat. Maka di sini jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Sekarang yang ini. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana Ustazah? Gini nempelnya? Enggak dong. Jadi titik sudutnya itu harus ada di dalam mikanya. Nah, kalau dia menghadapnya arahnya ke sana, mikanya juga dibalik kayak gini. Titik ini tempelkan di sini. Garis ini tempelkan di sini. Nah, coba perhatikan. Ini kan harusnya kayak gini loh gambarnya. Kalau di mikanya kan harusnya kayak gini. Ini H, ini I, ini G. Tapi ternyata G-nya malah ke sana. Nah, melebar. Beda dengan kayak yang tadi, yang ini, yang nomor 1. Kalau ini garis yang satunya ada di dalam mika. Kalau ini garis yang satunya ada di luar.
maka besarnya ini adalah lebih dari 90. Dan karena lebih dari 90 maka namanya adalah sudut apa tadi yang lebih besar? Sudut tumpul. Jadi sudutnya adalah sudut tumpul. Kalau dia melebar, dia sudut tumpul. Satu lagi ya, nah, kalau kayak gini gimana Ustazah? Dia arahnya ke bawah, maka mikanya juga iya dibalik gini. Tempelkan. Nah, lihat ini ada di dalam mika. Dia mingkup atau menguncup atau meruncing. Maka ini namanya sudut apa? Sudut. Jenis sudutnya sudut lancip. Nah, bisa juga, boleh nggak Ustazah kalau nempelnya kayak gini? Oh, boleh banget nih. Intinya adalah titik sudut ini nempel di sini. Kemudian salah satu kaki sudutnya, salah satu garisnya nempel di mika. Kemudian garis yang lainnya, sudutnya itu harus ada di dalam mikanya. Jangan sampai kayak gini kalian. Nah, kayak gini terus gimana? Kok sudutnya ini nggak ada di dalam mika? Jadi intinya sudutnya itu harus di dalam mika. Nah, ini juga iya. Paham ya? Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian kerjakan latihan soal.